Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan saya ya di channel ini. Hari ini saya ingin berbagi tips buat kalian yang bertugas sebagai khotib untuk berkhutbah di waktu Idul Fitri nanti teman-teman ya. Yaitu mengenai persiapan teman-teman. Persiapan untuk kita ya menjadi khotib atau tukang khutbah. Ya, yang pertama dulu teman-teman ya, ini langsung saja biar nggak kebanyakan ngomong ya. Yang pertama teman-teman ya, ini kalau saya loh ya, ini pengalaman saya pribadi ya. Nah, seperti apakah itu? Yang pertama teman-teman, yang pertama ya, jelas kalian harus mandi dulu ya, dan ini pasti ya, dan ini pasti saya kira semuanya sudah tahu bahwa sebelum ke masjid pasti kita mandi ya, mandilah ya, mandi pakai minyak wangi ya. Sekarang pakaiannya teman-teman, bajunya ya, sarungnya itu, kalau saya itu sarungnya tuh bebas, tapi kalau saya pakai sarung yang warnanya hitam teman-teman, warna hitam. Terus atasannya ya, itu atasannya kalau saya itu merekomendasikan buat anda semuanya itu memakai baju koko tapi yang panjang ya, yang memanjang ke bawah teman-teman ya, kayak jubah tapi enggak panjang banget sampai kaki, enggak ya, tidak apa-apa sih. Tapi kalau saya tuh enggak sampai kaki, tapi jubah itu kayak di mana ya, di bawah dengkul mungkin teman-teman, bahasa Indonesianya dengkul saya nggak tahu, pokoknya pakai baju koko yang memanjang ke bawah dan ukurannya panjangnya itu kira-kira di bawah dengkul, di bawah dengkul sedikit lah, enggak nyampe ke bawah sampai ke polok itu enggak, tapi di bawah dengkul. Karena tujuannya apa? Tujuannya ya kalau menurut saya itu kita lebih berwibawa teman-teman, lebih wow gitu. Jadi mirip kayak sunan-sunan lah ya, kayak para habaib itu. Meskipun kita tidak boleh untuk sombong, jangan. Ini hanya untuk ya, hanya untuk membuat kita berwibawa. Terus hanya untuk supaya para jamaahnya tuh mau mendengarkan kita, karena kita cara khutbahnya, cara menyampaikannya itu bisa berwibawa teman-teman, kayak sunan atau wali atau para habaib, para kiai besar itu kan biasanya ya, meskipun nggak biasanya tapi ada sebagian mereka tuh pakai jubah seperti itu teman-teman, pakai baju koko yang memanjang ke bawah. Silakan ditiru atau enggak, terserah kalian. Kalau saya memakai seperti itu biar berwibawa teman-teman. Karena kalau saya memakai koko biasa, ya sarung biasa, itu memang nggak masalah. Tapi itu seperti itu menurut saya lah ya, menurut saya teman-teman, seperti santri teman-teman ya, seperti santri ya. Kalau memakai jubah kan seperti kiai, seperti para habaib, kiai besar yang berwibawa intinya lah. Tapi kalau pakai koko biasa, itu menurut saya, mohon maaf kalau salah, itu seperti santri teman-teman. Meskipun para habaib, meskipun para kiai, itu kebanyakan juga mantan santri sih ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya lebih merekomendasikan buat kalian untuk memakai jubah biar kelihatan wibawanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu kan berwibawa kalau memakai jubah. Tapi kalau memakai baju biasa, koko biasa, memakai sarung biasa, itu masih dalam batas santri teman-teman. Meskipun tidak apa-apa ya. Jadi monggo lah, boleh kalian tiru, boleh enggak, terserah kalian. Yang jelas saya memakai jubah. Oke, lanjut teman-teman. Terus pecinya pakailah peci yang pakai peci kotak teman-teman, kotak hitam ya, peci kotak, bukan kopiah loh, pakai peci kotak.
Kalau istilahnya tuh seperti pecinya Bapak Presiden Soekarno teman-teman, pakai peci seperti itu, bukan kopiah bulat, itu bukan. Karena tujuannya apa? Menurut saya itu lebih berwibawa. Meskipun menurut Anda mungkin pakai kopiah juga berwibawa, nggak apa-apa lah, terserah kalian. Tapi kalau saya lebih suka dan lebih merekomendasikan buat Anda semuanya untuk memakai peci hitam seperti itu teman-teman. Ya, terus memakai tongkat, ya, lalu memakai jam tangan. Nggak punya jam nggak apa-apa. Saya ngomong seperti ini sesuai pengalaman saya teman-teman. Ya, jadi sesuai apa yang saya alami. Lalu mengenai bajunya tadi, mengenai bajunya yang memanjang ke bawah tuh jubah itu warnanya, itu saya sarankan warnanya tuh bebas sih teman-teman. Warna apa saja kayaknya tetap berwibawa. Tapi kalau saya memakai ya, dan saya sarankan untuk memakai yang warna putih teman-teman. Pecinya bebas tapi lebih lebih serasinya tuh pakai peci yang hitam lah ya. Itu menurut saya loh ya. Atau lebih serasi pakai putih. Kopiah putih biar jubahnya putih, kopiahnya putih, apakah seperti itu? Tidak apa-apa, itu juga bagus lah. Yang penting kan nutup aurat pakai peci. Masa khutbah tanpa peci kan ya wagu lah ya. Itu teman-teman ya. Tadi apa? Pakai jam, ya, pakai jam, pakai sorban juga teman-teman ya. Pakai sorban yang panjang. Pendek nggak apa-apa sih. Tapi lebih berwibawa memakai sorban yang panjang. Dan saya sarankan ya, saya merekomendasikan, saya sarankan tuh memakai sorban yang panjang itu kayak yang dipakai Habib Bahar itu teman-teman. Ya, kayak dipakai Habib Bahar itu kan panjang sekali, dan dia ya, beliau sangat berwibawa ketika berceramah kan. Nah, itu pakai sorban seperti itu teman-teman. Jika nggak punya ya seadanya salah ya, seadanya saja, yang kalian punya nggak apa-apa. Itu ya. Terus apa lagi ya? Terus pakai tongkat ya. Pakai tongkat mungkin di masjid lain mungkin ada yang nggak pakai tongkat, tapi kalau di masjid saya itu pakai tongkat teman-teman, biar kelihatan wow, itulah kayak kayak apa ya, kayak sunan, kayak wali, kayak para habaib mungkin ya, pakai tongkat kan keren itu. Biar lebih wow, berwibawa, sehingga para jamaah itu pada mau terdiam semuanya untuk mendengarkan khutbah Anda, khutbah Anda teman-teman ya. Terus apa lagi teman-teman, kira-kira bisa ditambahkan lewat berkomentar di bawah teman-teman ya. Itu saya rasa kalau menurut saya itu cuman itu saja teman-teman. Oh iya, kalau kalian tidak hafal mengenai temanya itu bisa membawa buku ya, jadi kalian baca itu. Kalian membaca tidak apa-apa teman-teman, nggak harus hafalan. Tapi lebih keren lagi, lebih berwibawa lagi ketika khutbah itu Anda hafalan. Jadi kalian menghafal dulu, belajar dulu di rumah sampai hafal, baru tampil di podium masjid untuk melakukan khutbah. Itu teman-teman ya. Tapi kalau nggak hafal pakai buku atau kitab nggak apa-apa. Apakah ada yang lain teman-teman? Bisa berkomentar di bawah ya. Yang jelas kalian jangan pakai kalung ya. Kalau menurut saya itu nggak bagus sih ya. Jadi jangan pakai kalung teman-teman. Kalung apapun saya sarankan jangan lah ya. Jangan pakai kalung ya. Pakai cincin boleh, pakai jam boleh. Tapi cincinnya cincin akik teman-teman, jangan cincin emas ya. Yang saya tahu laki-laki pakai cincin emas itu haram mah, atau salah? Bisa berkomentar di bawah. Tolong koreksinya teman-teman ya. Karena yang saya tahu laki-laki itu tidak boleh memakai cincin emas atau kalung emas atau berbahan sutra teman-teman.
Cincinnya tuh cincin akik boleh, enggak juga enggak apa-apa. Itu hanya aksesoris saja supaya bisa kelihatan berwibawa menurut saya teman-teman ya. Kalau menurut kalian tidak berwibawa tidak apa-apa, bisa bisa terserah kalian lah ya. Itu menurut saya teman-teman. Terus apalagi teman-teman ya? Kayaknya itu saja teman-teman. Ya, itu saja mengenai persiapan khutbah di Masjid Idul Fitri ya. Dalam dalam rangka ya, melaksanakan sholat Idul Fitri. Saya rasa cuman itu. Jika kalian ingin menambahkan bisa berkomentar di bawah. Oke. Semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.